Dalam video ini saya akan membahas analisa fundamental untuk salah satu saham dalam portofolio saya, yaitu PPGL, Prima Global Indo Logistik. Sumber data untuk analisa fundamental ini adalah Stockbit pada posisi penutupan tanggal 29 Mei 2026, yaitu hari ketika saya membeli saham PPGL, dan laporan tahunan PT Prima Global Indo Logistik tahun buku 2025. Laporan tahunan tahun 2025 PPGL tidak tersedia di website perusahaannya, hanya bisa diakses di website Bursa Efek Indonesia. Mengenai website Prima Global Indo Logistik di pgl-logistik.com, yaitu alamat website ini tercantum di halaman profil perusahaan tersebut di website Bursa Efek Indonesia. 99% halaman tidak bisa diakses. Error 404. Saya tidak tahu apakah sebelumnya website tersebut masih berfungsi baik, ataukah keadaannya yang sekarang ini sudah berlangsung lama. Seharusnya Prima Global Indo Logistik sebagai perusahaan terbuka mengelola websitenya dengan baik, sesuai peraturan OJK nomor 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik. Prima Global Indo Logistik adalah perusahaan logistik yang bergerak dalam jasa freight forwarding untuk ekspor dan impor, meliputi pengiriman laut dan udara internasional, tracking, customs brokerage, river cargo, serta layanan manajemen transportasi. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang real estate. Prima Global Indo Logistik berdiri tahun 2015 dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2020 dengan kode saham PPGL. Pendapatan atau income tahunan tahun 2020 137 miliar, 2021 259 miliar, 2022 291 miliar, 2023 184 miliar, 2024 212 miliar, tahun 2025 175 miliar. Periode 2020 sampai 2022 merupakan masa ekspansi yang kuat. Namun setelah itu terjadi perlambatan signifikan. Antara tahun 2023 sampai 2025, income naik turun, fluktuatif antara 15-36%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan tahun 2025 masih sekitar 20% lebih tinggi. Secara jangka panjang, perusahaan masih tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya sangat fluktuatif. Laba kotor atau gross profit tahunan tahun 2020 35 miliar, tahun 2021 59 miliar, tahun 2022 65 miliar, tahun 2023 57 miliar, tahun 2024 60 miliar, tahun 2025 58 miliar. Margin gross profit antara 2020 sampai 2025 berada pada kisaran 22-33%, yang tergolong cukup baik untuk industri freight forwarding. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga pricing power dan efisiensi operasional meskipun pendapatannya fluktuatif. Operating profit tahunan tahun 2020 11 miliar, tahun 2021 28 miliar, tahun 2022 29 miliar, tahun 2023 19 miliar, tahun 2024 22 miliar, tahun 2025 17 miliar. Terlihat tren penurunan operating profit sejak 2022, mengindikasikan biaya operasional meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Kenaikan biaya tenaga kerja, bahan bakar, sewa armada, dan biaya distribusi dapat memberikan tekanan terhadap margin operasi. Net profit tahunan tahun 2020 7 miliar,
tahun 2021 20 miliar, tahun 2022 20 miliar, tahun 2023 17 miliar, tahun 2024 13 miliar, tahun 2025 10 miliar. Dalam 4 tahun terakhir, laba bersih turun 50%. Ini merupakan sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan pertumbuhan dan efisiensi. Margin laba bersih atau net profit margin antara 2023 sampai 2025 dalam tren turun. Dan net profit margin tahun 2025 adalah 5,45%. Margin 5% masih tergolong positif, tetapi tidak lagi sekuat tahun-tahun sebelumnya. Return on asset ROA tahunan tahun 2020 3,6%, tahun 2021 10,12%, tahun 2022 9,95%, tahun 2023 5,8%, tahun 2024 3,69%, tahun 2025 1,73%. Pada periode 2020 sampai 2022, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan aset secara signifikan. Namun sejak 2023, ROA mengalami penurunan berkelanjutan hingga 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan tidak lagi diimbangi oleh kemampuan menghasilkan laba yang memadai, sehingga penurunan kualitas profitabilitas. Return on equity ROE tahunan tahun 2020 12,15%, tahun 2021 32,54%, tahun 2022 26,64%, tahun 2023 15,23%, tahun 2024 12,18%, tahun 2025 9,25%. Sejak 2021, ROE terus turun dari 32% hingga 9% di 2025. Penurunan ROE ini konsisten dengan turunnya laba bersih dan menjadi salah satu kelemahan utama fundamental PPGL saat ini. Data Key Stats PPGL yang ditampilkan Stockbit pada penutupan tanggal 29 Mei 2026 terdapat banyak kekosongan. Karena data yang kurang lengkap ini, saat ini saya tidak melakukan analisa neraca, utang, dan arus kas untuk PPGL. PPGL termasuk emiten yang rajin membagikan dividen. Bulan ini, Juni 2026, PPGL akan membagikan dividen Rp39,5 per saham dengan dividen yield TTM 18,6%. Payout ratio mencapai lebih dari 500%, menunjukkan dividen yang akan dibagi tersebut mayoritas berasal dari laba yang ditahan dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio PER PPGL tahunan adalah 27,08. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book value PBV PPGL adalah 2,51 kali. PER dan PBV tersebut menunjukkan valuasi sahamnya cukup mahal untuk perusahaan logistik berkapitalisasi kecil dengan pertumbuhan fluktuatif seperti PPGL. Analisa keuangan PPGL menunjukkan bahwa bisnis inti perusahaan ini sedang mengalami penurunan setelah mencapai puncak pada 2022. Keunggulan PPGL saat ini terutama pada dividen yield yang tinggi, tetapi besar kemungkinan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kunci pemulihan valuasi PPGL di masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan manajemen mengembalikan pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas tanpa memperburuk kondisi arus kas perusahaan. Demikian analisa fundamental saya atas saham PPGL. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda.